Karena kesetiaan Daniel kepada Allah, ia diselamatkan daripada dimakan atau dibaham oleh singa. Dan juga Raja Darius melepaskan dia dari dalam lubang singa. Bukan hanya itu, karena kesetiaan Daniel, maka Raja Darius berkata kepada orang banyak pada masa itu, orang Babel, supaya menyembah kepada Allahnya Daniel. Karena kesetiaan yang dilakukan oleh Daniel, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan juga Rasul Paulus, di dalam kehidupan pelayanan, Rasul Paulus dia dipenjarakan, dia disiksa, dia dihadapkan di hadapan mahkamah tertinggi, dia didera dan hampir mati karena memberitakan Injil Kristus. Alkitab menjelaskan bahwa Paulus tidak setia, menjelaskan bahwa Paulus tetap setia sampai garis akhir pelayanannya. Dia mengakhiri kehidupan pelayanannya sampai akhirnya. Jadi mengapa Paulus setia di dalam pelayanannya? Karena dia tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada dia dan melewati segala penderitaan, tekanan, pencobaan di dalam kehidupannya. Mari kita teladani kesetiaan yang ada pada Paulus. Kita tidak pernah diseksa seperti Paulus. Kita tidak pernah dipenjarakan oleh karena pemberitaan Injil. Kita tidak pernah didera. Kita tidak pernah di hadapan mahkamah tertinggi karena memberitakan Injil. Tetapi Paulus berhadapan dengan keadaan itu. Tetapi Paulus tetap setia karena dia tahu bahwa Allah yang disembah, Allah yang diberitakan, Tuhan yang disampaikan, yang dia beritakan itu yang sanggup menolong dan memberkati hidupnya. Sehingga akhirnya Paulus setia terhadap pelayanannya. Mari kita teladani pribadi Paulus. Dan Ayub tetap setia meskipun dia berhadapan dengan banyak pencobaan di dalam kehidupannya. Jadi apakah pencobaan yang dihadapi di mana hartanya hilang, anaknya mati, dia juga dicakiti penyakit kulit. Ya, sangat parah sekali. Namun Ayub tidak menyangkal Tuhan di dalam kehidupannya. Ayub sadar bahwa hidupnya dari Tuhan dan untuk Tuhan, dan membuat Ayub setia melalui segala pencobaan yang ada. Karena kesetiaan Ayub kepada Tuhan yang membuat Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi saudaraku, apa yang kita deritai pada hari ini? Mari kita mengikuti teladan Ayub. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan melipat gandakan berkat bagi kita melewat kesetiaan. Meskipun kita tidak seperti Ayub, hartanya hilang, anaknya mati, dia dicangkiti penyakit kulit yang parah, dan istrinya sendiri berkata, Ayub, sangkalah Tuhan Allahmu yang kau sembah dan matilah. Begitu sedihnya, begitu perihnya hati Ayub mendengar kalimat yang diucapkan oleh istrinya sendiri, orang yang paling dekat dengannya. Tetapi kita melihat kesetiaan Ayub diakhiri dengan berkat yang dia terima. Tuhan melipat gandakan berkat di dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan katakan, segala harta Ayub dilipat gandakan dan anaknya. Tidak ada anak yang secantik seperti anak Ayub pada masa itu. Nah, apakah akibatnya jika kita tidak setia? Apakah Allah akan setia pada kita? Allah tetap setia kepada kita. Allah ingin supaya kita setia kepadanya, karena hamba yang setia akan disenangi oleh Tuhannya. Dan demikian Allah sangat senang kepada orang yang setia kepadanya. Jadi apa kata firman Tuhan di dalam Amsal pasal 13, 7 dan 17 dan Amsal 25, 13? Dan apa akibatnya bila kita setia dan tidak setia? Nah, firman Tuhan di dalam Amsal 13, 17, saya membaca dalam terjemahan Berita Baik. Utusan yang tidak bertanggung jawab mendatangkan kesusahan, tetapi utusan yang dapat dipercaya mendatangkan kesejahteraan. Tetapi dalam terjemahan Berita Baik, utusan yang fasik menjerumuskan orang celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Jadi siapakah orang fasik yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Orang fasik adalah golongan manusia yang tidak bertanggung jawab. Golongan orang fasik ini ia tidak memperdulikan atau selalu mendengar melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan kesukaannya melakukan kejahatan. Ini orang fasik, ya, sering mendatangkan kesusahan bagi orang lain. Ini karakter orang fasik.
Nah, tetapi siapakah duta? Duta adalah pegawai diplomatik yang tertinggi, pangkatnya yang dihantar oleh kerajaan atau negaranya ke negara asing untuk tinggal menetap di sana selama beberapa tahun sebagai wakil kerajaannya. Nah, duta yang setia akan mendatangkan kesejahteraan seperti yang firman Tuhan katakan bagi rakyatnya meskipun mereka berada di negara lain. Dan juga Amsal pasal 25 ayat 13, seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang yang menyuruhnya, yang menyegarkan hati tuan-tuan. Dalam terjemahan Berita Baik, utusan yang boleh dipercaya menyegarkan hati yang mengutusnya seperti air minum yang sejuk pada musim panas. Jadi saudaraku, kita ini adalah utusan Allah. Saya adalah utusan Allah. Kita adalah duta Kristus. Ambassador yang apakah kita tergolong sebagai utusan orang fasik atau duta yang setia yang boleh dipercaya dan akan menyegarkan hati yang mengutus kita. Sudah pasti firman Tuhan ingin kita menjadi seperti utusan yang setia, sama seperti duta yang setia, karena pasti akan mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang. Kita ingin menjadi utusan seperti duta, bukan utusan orang fasik yang mencelakakan, yang menghancurkan. Jadi saudaraku, keselamatan juga dijanjikan kepada orang yang setia. Dan firman Tuhan di dalam Matius pasal 10 ayat 22 berkata, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang bertahan sampai pada kesusahannya akan selamat. Tuhan mencari hamba-hamba yang setia dan dapat dipercayakan. Dan Alkitab juga berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Oleh itu, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu dengan setia ketika tuannya itu datang. Jadi saudaraku, Allah menjanjikan kekuatan untuk menjadikan kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Dan di dalam Alkitab juga berkata, jangan takut terhadap apa yang kau harus derita. Sesungguhnya iblis melemparkan beberapa orang daripadamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Saudaraku, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apakah kita mau mahkota kehidupan? Pasti kita mau. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia. Setia dalam apa? Banyak perkara yang harus kita setia. Percaya dan terus setia mengikuti Tuhan sampai hidup kita, meskipun keadaan yang kita hadapi pada hari ini. Mari kita tetap setia di hadapan Tuhan. Jadi yang kelima, kunci untuk tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Roma pasal 14 ayat 8, banyak orang Kristen yang kurang berserah kepada kehendak Allah. Mereka lebih cenderung memikirkan kepentingan pribadinya. Segala sesuatu berpusat pada dirinya sendiri. Untuk menjadi orang yang tetap setia di dalam Tuhan, maka sikap keegoisan diri harus kita kesampingkan. Ya? Allah harus mendapatkan tempat teratas di dalam hidup kita. Dia harus menjadi perantaraan di dalam hidup kita. Kita harus memberi sepenuhnya. Firman Tuhan katakan memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Roma pasal 1 hingga 2. Karena saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Kita berikan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan sebagai kunci supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Dan yang kedua, mari kita tetap bergantung kepada Tuhan. Amsal 35 hingga 6, banyak orang yang membelakangi Tuhan dan segala rencana yang mereka buat. Mereka bergantung kepada kekuatan mereka sendiri atau pada orang lain. Karena itu mereka seringkali gagal. Mengapa? Karena kita tidak menyatukan diri kita dengan Tuhan. Karena kita tidak menyatukan diri kita dengan Kristus. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kita
tidak tinggal di dalam Kristus, kita akan selalunya gagal. Untuk menjadikan kita setia di hadapan Tuhan, mari kita menyatu di hadapan Tuhan. Meskipun dunia menawarkan berbagai kemudahan dari segala bidang kehidupan dan mengakibatkan banyak orang yang tidak lagi bergantung kepada Tuhan, bagi mereka Tuhan adalah penolong yang hanya diperlukan saat mereka sudah benar-benar dalam keadaan genting. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan kita hidup seperti orang-orang dunia. Biarlah kita tetap taat, setia, dengan jalan bergantung secara mutlak dengan Tuhan. Dalam setiap saat, dalam setiap detik waktu, kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, agar kita tetap setia di hadapan Tuhan. Jadi mahkota kehidupan adalah hadiah yang terindah, yang akan diterima oleh orang yang setia dan taat sampai akhirnya. Mari kita tetap bersukacita di dalam Dia. Selalu meletakkan pikiran negatif, kekhawatiran, bimbang menyebabkan kita mudah putus asa dan kita seringkali menyerah di tengah jalan. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan sebagai kunci untuk kita tetap setia di hadapan Tuhan. Kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Jika kita menghitung berkat Tuhan dan melihat hal yang baik di dalam diri orang lain, maka kita akan terdorong untuk tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita tetap bersukacita dalam apapun keadaan yang kita hadapi. Rajin untuk Dia, bersekutu dengan Dia. Banyak orang begitu peduli dalam menyenangkan dirinya sendiri, namun mereka malas dan tidak mengindahkan perkara-perkara rohani. Kita seharusnya rajin bekerja untuk Tuhan. Saat kita menolong mereka yang berada dalam keperluan dan membawa Kristus bagi mereka yang terhilang, maka kita akan menerima berkat yang membantu kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi saudaraku, apakah janji Tuhan bagi orang yang setia? Ulangan pasal 28 ayat 1 berkata, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya, aku sampaikan kepadamu pada hari ini, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita melihat janji Tuhan tetap dinyatakan. Firman Tuhan ini disampaikan oleh orang-orang Israel, bukan pilihannya. Tetapi apakah janji Tuhan itu dikenapinya? Benar. Orang yang sangat pandai pada hari ini, orang siapa? Orang yang mencipta Microsoft dan yang menciptakan alat-alat yang ada pada hari ini siapa? Ya, alat elektronik dan juga internet, Facebook, semuanya dari siapa? Apa yang Tuhan janjikan kepada mereka pasti Dia akan lakukan. Okay. Aku akan mengangkat engkau dari atas segala bangsa. Suatu suku yang kecil, tetapi Tuhan mengangkat mereka dan dapat menguasai bumi pada hari ini. Nah, kitab Ulangan pasal 28 ayat 13 hingga 14 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allah. Aku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau menyimpang ke kanan, ke kiri, atau dan segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi saudaraku, kita adalah umat pilihan Tuhan, bangsa yang telah dikudus, dipilih oleh Tuhan. Kita hanya melihat, kalau kita melihat dari perspektif perjanjian lama, kita lihat bahwa suku ini saja yang suku Israel yang merupakan umat pilihan Tuhan. Tetapi setelah Yesus mati untuk kita, tebus kita, dan kita ini adalah umat pilihan Allah. Apabila kita setia kepada Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Jika engkau setia di hadapan Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah. Jadi sebagai aplikasi kepada firman Tuhan ini, jangan kita mengabdikan kepada dua tuan. Jadi tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi orang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, kepada dunia ini. Jangan kita mengabdi kepada dua Tuhan, tetapi mari kita setia kepada satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi apa yang firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal 3 ayat 10b,
Terkutuklah orang yang tidak setia di hadapan Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Terkutuklah orang yang tidak setia. Jadi orang setia memuliakan ajaran Allah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka akan dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Dan Allah tetap setia meskipun kita tidak setia. Allah tetap setia meskipun kita tidak setia. Roma 1:33, jadi bagaimana jika di antara mereka yang ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tidak. Sekali-kali dan tidak, kata firman Tuhan. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita setia di hadapan Tuhan. Dan sebagai kesimpulan daripada bahagian firman Tuhan ini, Alkitab menjelaskan mengenai kesetiaan, karena kesetiaan adalah sifat penuh iman, dan kesetiaan juga merupakan salah satu daripada sifat Allah. Kesetiaan adalah sifat Allah yang harus dimiliki oleh orang percaya, yang dimiliki oleh saya dan saudara-saudari semua. Orang yang setia adalah kesenangan bagi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan hingga akhir hidupnya. Tetapi orang yang tidak setia selalu berakhir dengan penyesalan yang sia-sia, dan ia binasa karena keegoannya sendiri. Mari saudaraku, kita setia di hadapan Tuhan. Dalam keadaan dunia pada hari ini yang cukup mencabar, mari kita setia di hadapan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Orang yang setia, aku akan memilih engkau bukan menjadi ekor, tetapi kepala. Tuhan ingin mengangkat saya dan saudara-saudari semua, sama seperti Tuhan mengangkat Ayub. Dalam penderitaannya, ia tetap setia. Dan dengan kesetiaannya, ia sendiri menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Oke, mari kita sama-sama setia di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Haleluya, kita berdiam di hadapan Tuhan. Apakah kita setia selama ini di dalam kehidupan kita? Apakah selama ini kita hanya mengikuti kehendak diri kita sendiri tanpa mengikuti kehendak Tuhan? Kita katakan saya Tuhan, kita katakan bahwa aku kuat Tuhan, saya kuat Tuhan, saya boleh melakukan apa yang saya mau. Tetapi saudaraku, kekuatan kita hanya daripada Tuhan, kemampuan kita hanya daripada Tuhan. Mari kita setia dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bersamamu Tuhan, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau berjiwa, Engkau yang Mari kita sama-sama berdiri, kita menyembah Tuhan dengan nyanyian ini. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari kita sama-sama angkatkan pujian ini. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati
ku lewati semua, perkenanmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, ajar kami supaya kami tetap setia seperti yang firman-Mu inginkan dari kami. Tuhan, jika selama ini kami tidak setia kepada-Mu, tidak setia kepada keluarga kami dan orang-orang di sekeliling kami seringkali menjanjikan sesuatu yang menyedihkan hati mereka. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan kami, berikan kami hati yang setia dan patuh kepada Engkau, baik setia dalam iman kami dan juga ibadah kami. Dan jangan biarkan kesetiaan kami menjadi pudar karena terjadi kegoncangan yang berlaku di dalam dunia hari ini. Justru dengan kegoncangan dunia inilah yang membuatkan kami semakin bersemangat dan mengikuti Engkau dan setia terus-menerus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Teguhkan iman jemaat-Mu dalam mengharungi cobaan dunia ini sampai akhir kehidupan kami. Lindungi dan berkati masa depan kami serta mencukupkan segala keperluan kami di hari-hari yang akan datang. Dalam suka duka mereka lalui, kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami angkat. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua anak Tuhan katakan amin. Jadi masa ini saya serahkan kepada adik Kendika. Nanti baca tidak lagi. Baca dulu. Terima kasih atas firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Marilah kita tetap setia dan kita tetap bersandar kepada Tuhan. Oke, saya akan membaca buletin kita pada pagi ini. Untuk ibadah raya minggu depan yaitu 10 Oktober, pengkhotbah adalah Pastor Samuel, MC adalah Deacon Joel, Deacon bertugas Deacon Amos, pemimpin pujian saya sendiri, pemain keyboard adik kita Christine, pemain gitar saudara Yohosia, pemain gitar bass saudara Matius, pemain drum saudara Nathaniel, penyanyi latar Puan Carolisa dan Puan Dena, pengendali PA Deacon Joseph, pengendali LCD saudari Juliana Puyang, untuk live streaming dan audiovisual saudari Valerie, Asher, Puan Mujan dan Puan Litat Agak. Oke, untuk aktiviti kita sepanjang minggu ini, untuk ibadah, untuk mezbah doa kita pada hari Selasa yang bermula pada pukul 8 akan dipimpin oleh saya sendiri, dan pada hari Rabu adalah persekutuan doa pelayanan wanita yang dipimpin oleh Puan Freda Atu. Kemudian hari malam Jumaat adalah kebaktian pemuda-pemudi, perkongsian firman Tuhan dibawa oleh Deacon Rillian dan pemimpin pujian adalah saudari Vanessa. Dan malam hari Sabtu adalah kebaktian online kanak-kanak. Okay? Untuk pengetahuan kita, ini aktiviti kita sepanjang minggu ini.
Okey, untuk informasi lain, seperti biasa yang kita ketahui, kita masih lagi mengekalkan 50 orang untuk datang ke gereja. Dan untuk komsel yang bertugas yang membersihkan gereja pada hari Sabtu minggu depan adalah Komsel Elia. Okey, yang ketiga, untuk makluman semua, sambutan Hari Kanak-kanak di peringkat Gereja BM Permai Jaya pada tahun ini akan diadakan pada 24 Oktober. Pengkhotbah adalah Pastor Sylvia Mering. Dan untuk pengetahuan kita, ada aktiviti untuk kanak-kanak di sepanjang Oktober ini. Jadi harap ibu bapa memberi dorongan kepada kanak-kanak, anak-anak kita semua untuk mengikuti aktiviti yang telah guru-guru sediakan, iaitu pertandingan menghafal ayat, coloring, dan ada juga mempersembahkan talenta. Okey, jadi harap ibu bapa memberi dorongan kepada anak-anak. Dan yang keempat, seperti biasa, itu borang komitmen dana gereja. Ini seperti yang kita tahu, sedia maklum. Dan yang kelima adalah acara pembaptisan akan diadakan pada petang ini, bertempat di Pantai Tanjung Lobang, iaitu bermula pada 2:30 petang. Semua peserta diminta berkumpul di FLTC Tanjung Lobang. Memandangkan keadaan kita mesti mematuhi SOP, cuma yang memberi senarai nama akan mengikuti acara ini. Dia limit kepada 30 orang saja. Jadi harap kita semua mematuhi SOP yang telah disediakan. Dan sekiranya ada yang ibu bapa atau jemaat yang tidak tahu lokasi ataupun tempat itu nanti, boleh menghubungi siapa saja deacon gereja kita. Nanti kita boleh sama-sama share location ke tempat itu. Jadi kita terus berdoa supaya keadaan cuaca bagus dan acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah konferensi doa yang dianjurkan oleh BM Daerah Miri akan dijalankan secara atas talian melalui aplikasi Zoom, iaitu bertarikh pada 7 Oktober hingga 9 Oktober. Okay? Mungkin Pastor akan selepas nanti bila minggu depan ada link, saya rasakan Pastor. Jadi Pastor akan share link ini untuk kita mengikuti konferensi doa. Okey, itu saja informasi gereja yang saya sampaikan pada pagi ini. Kita bersyukur kerana penyertaan Tuhan telah menyertai kita dari awal hingga selesainya. Puji Tuhan, semua ini tidak menghalang kita. Saya percaya semua kita diberkati. Okay, saya menyerahkan seterusnya untuk Pastor bahawa kita dalam doa pemberkatan dan doa penutupan. Dipersilakan. Ya, puji Tuhan karena cuaca menyebelahi kita. Secok kan? Tidak juga rasa panas. Walaupun selama berdiri tidak ada rasa panas. Ya kalau lagi kemarin duduk serasa tak panas. Oke, mari kita sama-sama berdiri. Kita baca Mazmur 23. Kita boleh buka kitab kita masing-masing. Kita membaca Mazmur 23. Kita baca daripada ayat pertama hingga yang ke-6. Kalau ada yang sudah boleh menghafal, boleh hafalan. Oke, 1, 2 baca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaring aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebelum kita berdoa, ada perkara yang saya lupa. Pastikan kita yang pergi ikut acara baptisan sediakan kasut, hujan, sediakan payung. Okay.
Karena kita akan turun ke bawah. Kita juga turun ke bawah. Nanti kita coba naik dan turun ya. Oke. Itu tentang kertas yang perlu kita bawa. Jangan lupa pakai emas juga, jangan lupa. Baik. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau gembala kami yang baik. Engkau menyediakan dan mencukupkan segala keperluan kami. Meskipun kami berhadapan dengan masalah ekonomi, sosial, dan rohani pada hari ini, kami tidak takut dan gentar karena Engkau senantiasa beserta kami. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan diam di dalam rumah-Mu sepanjang masa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah hadir di dalam ibadah kami pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin mendoakan semua yang telah terlibat di dalam pelayanan mimbar pada hari ini, baik yang memimpin, bermain musik, penyanyi latar, tim multimedia, dan juru gambar di live streaming. Kami berdoa supaya Tuhan terus memakai dan mengurapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Agar pelayanan ini akan memberkati semua jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati uang persembahan yang telah kami berikan pada hari ini. Berkati setiap jemaat yang telah memberi dan juga yang tidak sempat memberi. Engkau limpahkan berkat-Mu ke atas kehidupan kami masing-masing dari hari ke hari dan sampai seterusnya. Kami juga mendoakan bagi setiap jemaat Tuhan yang remaja supaya kami senantiasa mengenamakan Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, setia kepada Engkau Tuhan, dan supaya kami terus mengalami pemulihan sesungguhnya dan iman kami semakin kuat. Dan kami semakin komited mengikuti setiap aktiviti gereja. Tuhan, kami mohon agar Tuhan juga memberkati segala keperluan keuangan jemaat-Mu, agar kami senantiasa berkecukupan, melindungi jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, supaya mereka tetap sehat dan diberkati Tuhan. Dan secara khusus kami juga mendoakan bagi saudara dan saudara kami yang sakit, baik saudara Joseph Rumpi, Charles Maran, Supawi, Talaing, saudara Ubang Juk, saudari Ibu Naja Cundang, saudari Sketa Bala, saudara Karel, dan juga ada saudara-saudara kami lain juga yang positif COVID. Tuhan, kami berdoa supaya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa mencamah mereka pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa mukjizat Tuhan dan kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi dengan apapun. Kami percaya saat kami berdoa, saat mukjizat Tuhan bekerja di tengah-tengah anak-anak Tuhan pada saat ini. Bapak, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan, Engkau pimpin dan lindungi setiap perjalanan kami, agar kami selamat sampai ke destinasi yang kami tuju. Terima kasih Bapak. Dan mari jemaat Tuhan kita sama-sama mengangkatkan tangan kita dan terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau memberikan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bagus ya, sudah.